Dan saya masuk grup diskusi itu sebenarnya gini ya, kalau menurut saya kalian itu sudah tertipu ya. Semoga apa yang saya jelaskan itu ya bisa diterima. Kalau bisa diterima loh, kalau enggak ya nggak apa-apa juga ya. Itu urusan kalian kok. Ya urusan akhirat kan nanti itu urusan masing-masing. Cuma saya itu berusaha menjelaskan, bukan mau menipu kalian ya. Buat apa sih saya menipu kalian? Emang kamu kebanyakan duit apa gimana sampai saya harus nipu kalian? Ya, muslim ya semua ya. Kami mengimani Yesus itu seorang nabi, Yesus itu seorang rasul. Tuhannya Yesus itu maha suci, maha tinggi. Tuhannya Yesus adalah pencipta alam semesta. Apakah kemudian kami tertipu, Pak David? Apakah tidak ngaca? Yang tertipu sebenarnya siapa di sini? Anda menyembah Yesus. Itu ajaran siapa, Pak? Coba Anda terangkan. Ya menurut kamu Tuhannya Yesus itu Bapak di surga, itu memang Allah. Yesus juga kan anak, dia juga Allah juga. Kamu jadi gini ya. Dalam kekristenan kita itu percaya kepada 3 pribadi. Kamu juga udah tahu lah, Bapa, Anak, Roh Kudus, hakikatnya sama, yaitu Allah. 3 pribadi ini manunggal atau ehad. Ya inilah tauhidnya orang Kristen gitu loh. Kamu tauhidnya apa coba? Saya mau tahu. 1, salah saya bilang ya, walaupun saya bukan non muslim saya salahkan itu. Tauhid itu bukan 1, oke? Ya, kalau kamu nggak ngerti Tritunggal, ya sulit saya jelasinnya. Yesus waktu di bumi memang untuk seketika ya dia itu lebih rendah bahkan dari malaikat. Kenapa? Karena dia sebagai manusia dia itu mau menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Kalian yang pengikut Muhammad yang munculnya 700 tahun kemudian memang tidak mengimani hal ini. Ya, Quran kalian tuh hanya ya terkadang mirip, terkadang menolak gitu aja. Tapi secara keseluruhan tuh menurut saya itu nggak benar gitu loh. Ya, bahkan peristiwa penyaliban aja di kitab Injil kan jelas di Matius, Markus, Lukas, Yahya itu ada semua penyaliban Yesus itu. Kalian di satu ayat aja nih 157 Isa nggak disalib. Nggak ada sebab-sebab yang jelas, cuma tinggal ngomong Isa tidak disalib. Kamu itu sudah melawan arus, ngerti nggak kitabnya? Kok masih mau dipercaya? Ya terserah kalau kamu mau percaya mah. Ini berbicara mengenai siapa yang tertipu di sini. Sesuai dengan tuduhan Anda kan? Iman Kristen justru itu yang dipertanyakan. Siapa yang tertipu di sini? Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yang nipu Anda seperti itu siapa? Yesus mana ada pernah ngajarin kayak begitu? Bahwa dia adalah pencipta alam semesta itu. Di mana Yesus pernah ngajarkan itu? Jadi coba pendeta David ini ngaca coba. Bercerminlah. Gunakan akal sehat. Yang tertipu itu siapa? Dalam kelicikanku aku telah menipu kamu. Itu pengakuan siapa? Dan konsep Kristen hari ini, apakah berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Yesus nyembah kepada Allah. Yesus tidak pernah nyembah kepada manusia. Tetapi Kristen hari ini. Jadi yang tertipu itu, katakan kepada Anda di hadapan cermin. Yesus sebagai manusia memang bukan berarti dia itu berasal dari orang suci, semua yang nggak ada salahnya. Ya semua orang yang berdosa ya masuk ke situ. Itu melambangkan memang bahwa orang berdosa inilah ya yang nanti itu ya yang akan ditebus oleh Yesus. Dan ingat bahwa Yesus itu bukan terpengaruh oleh orang berdosanya. Dia kan lahir dari Roh Kudus atau Allah sendiri. Gitu loh. Kamu baca baik-baik kitab Injil ya. Jadi nggak ada pengaruhnya. Memang dia ada itu keturunan dari siapa penzina betul. Tapi nggak ada pengaruh. Bukan berarti nanti Yesus berzina, bukan gitu loh. Ya kalau kamu mau bandingkan ya dengan nabi kalian aja, bagaimana kehidupan rumah tangganya, perang-perangnya bagaimana gitu loh ya. Apa yang dimaksud dengan ramatan kalau menyebarkan dakwahnya aja dengan perang terus?
Ya coba berkaca gitu loh, ya silakan pakai kaca masing-masing. Pendeta David, Anda mengatakan Yesus itu lahir dari Allah sendiri. Maksudnya Allah melahirkan gitu. Coba gunakan akal sehat. Ada tidak makhluk di muka bumi ini yang lahir di atas muka bumi bukan dari Allah? Semua dari Allah. Pakai akal sehat, Pak David. Anda seorang pendeta, tapi ilmu kosong. Iman iya iman, tapi iman belum tentu benar. Ya, kebenaran itu tidak cukup hanya dengan iman. Kebenaran itu harus didukung dengan akal. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Dalam arti kata Allah itu sendiri. Ini konsep dari mana Anda dapatkan? Ya, kembali kepada diri Anda. Ibarat meludah ke atas, jatuhnya ke jidat Anda sendiri. Anda yang tertipu. Anda harus sadar itu. Ya kalau kamu nggak merasa tertipu, nanti saya coba expose ya. Kalau kamu nggak setuju ya dibantah ya. Itu always SWT, yaitu sebetulnya nih, kalau saya ngomong langsung aja ya, itu sebetulnya adalah peninggalan dari Quraisy yang kafir. Kamu tahu kan, di zaman Quraisy yang kafir itu, orang Quraisy itu masih menyembah yang namanya Allah. Pernah tahu itu? Itu dewa tertinggi di zaman Quraisy. Nah itu nanti yang diambil oleh nabi kalian. Saya nggak nuduh ya. Coba kamu lihat di Quran kalian, surah Quraisy ayat ketiga, udah gitu aja. Coba silakan baca dulu. Nah itulah saya katakan Pak David, beriman itu kudu wajib dibarengi dengan akal. Kalau tidak punya akal, tidak punya logika, akal dimatikan, begini jadinya seperti Anda ini. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka hendaklah mereka menyembah kepada Tuhan pemilik rumah ini. Rumah ini yang dimaksud di situ adalah Ka'bah. Nah, ketika dikatakan Allah Israel, apakah Allah Israel itu maksudnya bahwa Allah itu hanya ada di Israel saja? Dia Tuhan yang milik Israel saja. Tuhan yang berkuasa di area Israel saja. Alam semesta lainnya dia tidak menguasai. Dia bukan Tuhannya Indonesia, dia bukan Tuhannya wilayah Jepang, wilayah lain daripada Israel. Kalau dikatakan Allah Israel, itu makanya aku bilang, sebagai pendeta Anda jangan terlalu banyak nelan dogma, pakai akal. Dan kalau mau belajar jadi murid saya Pak David, boleh, tidak pakai perpuluhan di saya belajar, gratis. Jadi ketika dikatakan falyabudu rabb hadzal bait, apa maksudnya? Apa artinya? Ayat ini memerintahkan orang-orang Quraisy agar menyembah kepada Tuhan pemilik Ka'bah yang telah menyelamatkan mereka dari serangan orang-orang Ethiopia pada saat itu. Ethiopia, ya. Jadi yang Anda harus pahami, ini asbabul nusul dari ayat ini sangat jelas. Bagaimana ketika orang-orang yang pasukan bergajah, orang-orang Tritunggal ini, orang-orang kafir Kristen ini datang menyerang Mekah pada masa itu, maka sejatinya Allah menyeru kepada orang-orang Quraisy agar berserah diri, menyembahnya kepada Tuhan yang memiliki rumah Baitullah. Sekarang ketika dikatakan Bait Allah, kemah Allah, itu siapa yang punya tuh? Allah pencipta langit dan bumi. Bukan berarti Allah Israel, berarti Allah yang hanya ada di Israel dan tidak ada di wilayah lain. Begitu juga Allah Mekah, artinya Allah yang ada Allah yang menyatakan diri kepada orang yang ada di Mekah. Tetapi dia menyatakan diri seperti itu karena ada asbabul nuzulnya, ada asbabnya, ada sebabnya. Makanya belajar lagi Pak David, ya, agama tidak mungkin bisa benar hanya berlandaskan dengan iman, harus dengan akal. Nah sekarang coba Anda jawab pada saya pertanyaan saya yang tadi. Siapa yang ngajarin Anda menyembah Yesus? Anda tertipu selama ini. Anda menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang ngajarin siapa? Aku menipu kamu, aku menjerat kamu dengan tipu daya. Itu pengakuan siapa? Coba, yang jujur Pak David. Yang tertipu itu adalah Allah. Dan kemudian Allah ikutan nipu, itu dalam Quran muncul. Ya kamu ngomong itu nggak memahami apa yang kamu omongi gitu loh. Kamu ngotot dengan perspektif kamu Jul. Kamu keliru Jul. Berhentilah dan omong kosongmu gitu loh. Nah kamu ngotot dengan apa yang kamu pahami. Sedangkan apa yang kamu pahami tidak seperti yang dipahami oleh Kristen gitu loh. Nah
Kamu bilang bicara Yesus apa ini itu, mana kamu tahu itu? Bila dibanding dengan para rasul, misalnya penulis Injil menyatakan bahwa Yesus pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah dijadikan. Loh, kamu lebih tahu dah. Kamu dasarmu menyatakan Yesus itu tidak Tuhan, tidak pencipta, itu dari mana, Jul? Kapasitasmu apa sih, Jul? Saya bingung, Jul, ngadapi kamu itu ya. Kamu cara berpikirmu itu suruh orang pakai otak. Tapi kamu tidak pernah menggunakan otakmu gitu loh, Jul. Mana dalilnya pengakuan Yesus kalau Dia adalah pencipta langit dan bumi? Kalau kamu tidak bisa menunjukkan itu, berarti kamu hanya menipu dirimu sendiri. Ya, di dalam kitabnya Bani Israel itu sangat terang dikatakan bahwa Allah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus adalah pencipta langit dan bumi, tunjuk dalil. Jangan sampai Anda mencret lagi malam ini. Ya itu kan bodohnya kamu ya, nafsir yang susah. Ini memang sulit ya untuk dimengerti ya. Kalau dalam firman di Injil itu dikatakan yang dikandung dari Roh Kudus, ngerti nggak? Jadi kandungan Maria itu hanya dipakai rahimnya. Tapi sebetulnya bukan karena ada benih manusia, laki-laki dan perempuan, nggak ada gitu loh. Makanya kan kalian juga mengakui Isa itu dilahirkan dari perawan Maryam gitu kan. Tapi dari mana dia bisa nanti jadi manusia? Ya itulah yang dimaksud dengan dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Bukan seperti anggapan kalian nih Jibril, bukan ya. Roh Kudus bukan Jibril, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Ya, jadi Allah yang menaungi rahim Maria gitu loh. Sampai si janin itu bisa nanti melahirkan Yesus yang adalah sang khalik menjadi manusia. Memang ini agak sulit memang ya. Saya sendiri kalau ditanyain bagaimana sang khalik bisa menjadi manusia, saya nggak bisa jawab dengan tepat gitu loh. Tapi firman di dalam kitab suci Injil mengatakan begitu. Yohanes 1 ayat 14. Terus kamu nanti mau bilang apa? Itu ayat tempelan segala macam, ya nggak bisa dong ya, nanti masih banyak yang lain juga. Yesus itu memang pencipta, terus mau diapain? Ya ini makanya saya katakan secara tidak langsung Anda sudah mengakui Anda itu tertipu. Anda tidak bisa menjelaskan, tapi Anda mengimani, itu namanya Anda tertipu dan Anda menipu diri Anda sendiri. Jadi jangan nuduh orang dong. Kami menyembah Allah karena Allah mengaku dirinya adalah pencipta alam semesta. Yang namanya Tuhan kudu wajib ngaku Tuhan. Yang salah yang bukan Tuhan dipaksa ngaku menjadi Tuhan. Anda menyembah Yesus dengan dasar bahwa dia dikandung oleh Roh Kudus. Maksudnya Roh Kudus itu mengandung gitu. Bisa roh itu ngandung. Jangan membodohi diri, Pak David. Anda sudah tua, Anda seorang pendeta. Jangan karena duit Anda mematikan akal Anda. Ya. Anda harus tahu, Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus itu terangkat ke sorga. Lukas 2 nomor 25 sampai nomor 27 itu sangat jelas dikatakan bahwa Roh Kudus itu sudah ada menaungi Simeon. Apa perlu saya ngajarin atau daftar jadi murid saya sekalian? Biar Bapak nggak bingung gitu loh. Bahwa Anda menuduh nipu. Anda lah yang menipu diri Anda sendiri. Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Loh, masa ada Tuhan naik turun pergi dan datang gitu? Tuhan apaan itu? Cobalah gunakan akal sehat. Anda hidup di Indonesia. Orang Indonesia itu selalu menggunakan logika. Selalu menggunakan akal di dalam memutuskan satu perkara. Sementara iman Anda itu tidak berlandaskan terhadap akal dan logika. Iman Anda mematikan akal Anda. Yesus manusia, Anda katakan Allah mengandung Yesus. Roh Kudus mengandung Yesus. Akal taruh mana gitu loh. Coba gunakan akal Anda deh. Jul, kamu nggak paham, Jul. Kamu terkotak, terkungkung dalam pemahaman yang keliru. Lalu pemahaman yang keliru itu kamu paksakan pada orang lain. Kamu keliru, Jul. Kamu
menurut pemahamanmu, lalu kamu menyatakan orang lain salah yang tidak sepemahaman dengan kamu gitu loh. Ini kan lucu, Jul. Kamu nggak memahami apa yang kamu omongin, lalu kamu menyalahkan pemahaman orang lain, kan itu lucu, Jul. Misalnya tentang istilah anak Allah, lo kamu bilang apa namanya semua ada keluar dari Allah, padahal apa yang kamu pahami nggak seperti yang kami pahami gitu loh. Lalu kamu bilang istilah anak Allah itu baru kamu dengar. Nah, makanya apa, belajar gitu loh. Kalau kamu nggak paham ya belajar, jangan menjustifikasi gitu loh, Jul. Ya Jul, kamu selalu bicara beriman belum tentu benar. Makanya isi Quranmu aja keliru kok. Lalu dari mana kamu menyatakan beriman dengan akal? Jika isi Quranmu nyata-nyata keliru aja kamu tetap beriman kok. Salah secara fakta, secara historis salah, kamu tetap imani kok. Jadi siapa yang nggak pakai akal di sini, Jul? Buktinya Yesus itu adalah manusia. Kau mau sebut anak Allah, anak Elo, anak Alaha, atau apapun itu, faktanya Yesus anak manusia. Ya, mau sampai kakekmu itu jadi kiper di SEA Games tahun berikutnya pun Yesus tidak berubah menjadi berubah menjadi anak Tuhan. Dia adalah anak manusia. Lalu kemudian kalian sembah. Konsep penyembahan terhadap Yesus itu Anda dapat dari mana ilmunya? Yesuslah jalan, Yesuslah keselamatan, Yesuslah hidup itu. Artinya semua yang ada pada diri Yesus itulah yang menjadi acuan di dalam beragama. Di dalam Al-Quran sangat jelas diterangkan bahwa Yesus itu berkata, "Qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan." Dia adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Itu yang benar. Lah, dia adalah anak Allah dan Allah itu sendiri. Nenekmu kiper, ilmu dari mana kau dapat itu? Coba kau gunakan akal. Mulutmu tuh kebesaran, Jul. Mulutmu kebesaran, Jul. Saya bahkan begini loh. Kamu tuh selalu, padahal apa yang kamu kemukakan itu suatu kebodohan berpikirmu sendiri. Nah, kebodohanmu ini kamu paksakan pada orang lain, Jul. Keliru. Kamu selalu mau ngajari orang, tapi sebenarnya kamu nggak tahu apa-apa. Saya bahkan begini loh, Jul. Kalau kamu mulut besar, saya bisa. Bahkan Allah mau pengarang Quran, ya, karena kamu yakin pengarang Quran itu Allah, ya, wahyu Allah. Saya mau mengajari si Allahmu dengan fakta-fakta sejarah dan lain-lain gitu loh, Jul. Kamu selalu bilang pakai akal, pakai akal. Kalau kamu lihat kehidupan Muhammad, akalmu nggak jalan gitu loh. Ada menyetubuhi budak, lalu dihalalkan oleh Allah. Istri-istrinya protes, Muhammad ngaku dihalalkan oleh Allah. Misalnya Quran Surah At-Tahrim ayat 1 gitu loh, Jul. Ada dalam Quran, Allah belum tahu orang berjihad. Akalmu di mana kok Tuhan bisa belum tahu gitu loh, Jul. Ada Allah mau kena tipu dan ikutan nipu. Akalmu di mana gitu loh, Jul. Jadi kamu ini seorang yang sangat lucu gitu loh, Jul. Kamu mau ngajarin saya? Kamu mau ngajarin saya tentang kitab saya gitu? Kamu mau ngajarin tentang pedoman umat Islam kepada umat Islam gitu maksudnya? Kamu baca kitab saya bisa nggak loh? Berbicara mengenai Rasulullah Muhammad SAW. Kamu belajar hadits tentang tarik Islam itu sudah sejauh mana? Atau hanya berdasarkan kebencian? Ajaran Yesus aja kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu. Loh, kok kamu bisa-bisanya membahas Quran? Kamu bawa-bawa Al-Quran At-Tahrim ayat 1. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Terus apa yang kamu permasalahkan di situ? Ini justru membuktikan bahwa ya, setelah surah ini, sebelumnya Allah menyapa Nabi dengan hukum dan etika perceraian tentang istri. Nah, lalu kemudian surah ini Allah menyapa, "Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu dengan bersumpah tidak akan pernah minum madu setelah minum madu di rumah Zainab binti Jazzi?" Ya, salah satu istri dari Rasulullah. Lalu apa yang kamu permasalahkan? Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu bersumpah mengharamkan lagi untuk apa? Untuk tidur berhubungan dengan istrinya Maria. Ya, setelah mereka itu berhubungan di rumah Habsah, apa yang kemudian Anda permasalahkan di situ? Hanya untuk Rasulullah menyenangkan hati istri-istrinya, lalu kemudian Rasulullah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ini justru bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan Rasulullah Muhammad SAW.
Kalau karangan, mana mungkin dimunculkan dalil-dalil teguran seperti ini kepada Rasulullah. Pasti dihapuskan. Karena tujuan daripada Rasulullah Muhammad SAW, kalau ini adalah karangannya, adalah untuk mengagungkan namanya. Faktanya, dia menyebut nama Nabi selain dirinya jauh lebih banyak daripada namanya sendiri. Dia menyebut ibunya di dalam Al-Quran itu tidak pernah. Tapi menyebut nama Isa, nama ibu Isa, dan yang lain-lainnya, itu disebutkan. Ibunya sendiri, bapaknya sendiri tidak disebutkan. Artinya bahwa Al-Quran itu bukan untuk memuliakan dirinya dalam arti kata bukan karangannya. Tapi itu adalah wahyu yang diterima oleh Allah. Apa yang diterima itu yang disampaikan. Kamu ingin mengajarin saya Quran? Yakin kamu? Kamu ingin mengkritisi Allah? Kamu ingin mengkritisi Al-Quran? Yakin kamu? Punya ilmu apa kamu? Ya, sedangkan manusia saja, kamu tidak bisa bedakan antara manusia dengan Tuhan. Jadi kau menipu diri kau sendiri. No, kosong ilmu, tidak ada sama sekali pemahaman, tetapi kemudian mencoba untuk mengkritisi Al-Quran. Giliran ditanya, mencret. Disuruh baca, mencret. Sementara Al-Quran itu, kaidah membacanya itu adalah penting dalam mengkaji isinya. Pahami itu. Ya, makanya saya senang kalau diskusi atau debat dengan muslim yang punya akal, ya. Ya mungkin kamu salah satunya. Cuma salah, saya kasih tahu ya. Saya bukan pemilik atau orang yang berkeyakinan kepada Quran memang, tapi saya mengkritisinya gitu aja, boleh kan? Kamu harus tahu ya, itu waktu surah Quraisy dibuat, itu kan termasuk surah Makkiyah, benar nggak? Orang Quraisy masih kafir kan, belum Islam kan? Nah, Muhammad di situ mengatakan kepada Quraisy yang kafir itu, ya Robnya kalian itu ada di sini, gitu loh. Sepertinya Muhammad itu mengkonfirmasi, menegaskan bahwa Robnya ya memang pemilik Ka'bah. Terus kamu mau mengatakan apa dengan tadi Israel segala macam, ya nggak nyambung gitu loh. Memang Tuhan itu pemilik alam semesta, tapi yang dimaksud di sini adalah tempat sesembahan. Ya, sesembahannya siapa? Orang kafir. Orang kafir juga mengakui adanya Tuhan. Tapi Tuhannya pasti saya nggak akan akui gitu loh. Ya, contohnya kayak orang Hindu. Mereka juga percaya bahwa Brahmanya itu ya pencipta alam semesta juga gitu loh. Terus apa saya bilang? Misalnya saya sebagai orang Kristen ya, oh ini Tuhan Yesus nih, hadiratnya ada di kuilnya orang Hindu. Ya nggak mungkin dong gitu loh. Tapi Nabi kalian sudah melakukan itu, ya. Jadi nggak ada nyambung-nyambungnya dengan, oh ini berarti nanti di tempat lain juga namanya juga Tuhan pencipta alam semesta. Nggak ada hubungannya itu. Ya, kesimpulannya adalah Muhammad mengakui Robnya orang Quraisy yang kafir, itu aja. Itulah yang kalian sembah sampai saat ini. Makanya bukti yang lain, nanti kalau orang naik haji, ya mereka bertawaf, ya berlarian dari Safa ke Marwah. Itu peninggalan dari mana sih? Apakah Quran mengajarkan itu? Enggak. Di hadis ada enggak? Sepertinya ya mungkin ada ya, tapi itu kalau kamu teliti ya, itu adalah peninggalannya orang Quraisy ya. Waktu mereka masih kafir ya, naik hajinya memang begitu caranya, keliling Ka'bah gitu loh. Nah itu nanti diteruskan oleh kalian, ngerti nggak para muslim termasuk Hajar Aswadnya. Saya cuma memberitahu ya, semoga kalian sadar lah gitu loh. Jadi jangan terus nyangkal ya. Saya nggak mau cuma adu debat aja, nggak ada gunanya gitu loh. Pak David, jangan jadi selamanya menjadi pembohong, menjadi penipu, Pak David. Ya, orang yang mengkritisi Al-Quran, saya katakan sekali lagi, orang di luar Islam yang mengkritisi Al-Quran, kalau tidak gila, pembohong, itu aja. Saya katakan sekali lagi, orang non-Islam yang mengkritisi Quran, kalau bukan pembohong, orang gila. Anda ada di situ salah satunya. Kenapa saya katakan Anda gila? Karena Anda mencoba untuk memberikan penilaian terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara membacanya aja Anda tidak bisa. Coba,
Lalu kenapa saya katakan Anda gila? Anda mencoba memberikan manifestasi dari sebuah buku, dari sebuah kitab, tetapi membacanya pun Anda tidak mampu. Bagaimana mungkin ada seorang dikatakan waras, diperhadapkan dengan sebuah buku yang tidak Anda bisa baca sekalipun isinya, kemudian Anda mengkritisi buku itu. Anda mengulas isinya, tapi membacanya pun tidak sanggup. Jadi kalau bukan gila, bodoh, pembohong namanya. Anda harus sadar di situ, Pak David. Kami punya Al-Quran. Ketika Al-Quran menerangkan فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Ini yang perlu kamu pahami, Pak David. Bagaimana kemudian kedudukan ayat ini? Ayat ini menceritakan ketika orang-orang Quraisy itu ya dijajah kemudian, diperangi kemudian oleh Abraha, seorang pemimpin Kristen yang mencoba menghancurkan Mekah, ya, yang mencoba untuk menghancurkan Ka'bah masa itu. Maka ayat ini diwahyukan oleh Allah. Ini sangat terang. Apa maksud daripada ayat ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyadarkan Bani Quraisy agar menyembah hanya kepada satu Tuhan. Itu yang perlu kamu paham. Kenapa dikatakan Ka'bah? Karena Ka'bah itu memang sudah dinubuatkan. Ka'bah itu memang sudah ada di kitab-kitabnya para nabi. Ya. Maka itu memang sudah ada di kitabnya para nabi. Yang inilah merupakan sebuah rumah ibadah yang mula-mula didirikan oleh Ibrahim itu dalam Al-Quran. Makanya dikatakan Baitullah, rumah Allah. Sama seperti di Israel, ada Baitullah, ada Bait Allah, ada Bait Suci, ada Kemah Suci, ada Betel. Tidak ada dalam Kristen itu. Kalau orang Yudaism, orang Islam mengatakan Bait Allah atau Baitullah, itu biasa. Berbeda dengan Kristen yang tidak memahami sampai di sana. Jadi saya katakan sekali lagi kepada Pak David, orang non-muslim yang mengkritisi Quran kalau bukan gila, pembohong. Camkan itu. Aduh, ya memang gimana ya. Itu apalagi kalau dibandingkan dengan Adonai Elohimnya orang Yahudi, itu sangat berbeda, Jul, ya. Allah itu adalah berasal dari Elohim kan, ke Allah, bahasa Syria kan. Itu bukan nama Allah, bukan gitu loh. Kamu tahu kan, bahkan Musa aja disebutnya Elohim karena dia itu menjadi utusan atau wakil dari Allah. Ya disebut Elohim juga. Nanti ilah-ilah atau berhala-berhala bisa juga disebut Elohim oleh orang-orang yang menyembahnya. Waktu itu kan banyak pagan gitu loh, orang-orang kafir di luar Israel. Mereka menyembah ilah-ilah. Nah, dalam bahasa aslinya ilah-ilah itu adalah Elohim juga. Hati-hati ya. Nah, kalau kamu mau baca, ya itu harus lihat konteks gitu loh. Jadi jangan terjebak ya. Jangan semua yang diallahkan, dituhankan itu terus jadi Allah yang benar. Enggak gitu loh. Yang palsu, yang tidak benar pun Allah juga buat yang mempercayainya. Gitu loh. Nanti saya bisa buktikan. Saya udah pelajari ini, Jul. Tapi ya semoga kalian sadar, bukan saya mau debat-debat sampai berjam-jam gak ada gunanya ya. Mau apapun yang Anda katakan, Anda itu tidak ngerti Al-Quran. Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi, itu yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Musa, Salomo, Daud, Yesus. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya hari ini ya, orang-orang Yudaism itu paham Tuhan mereka itu adalah Allah yang Maha Suci, yang Maha Tinggi, yang Islam juga sembah. Kami juga umat Islam mengakui itu, bahwa yang kami sembah itu adalah esensi yang datang berfirman kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, siapa kemudian Tuhannya orang Kristen ini? Mereka sebut Bapa, Roh bertanduk 7 bermata 7. Sebut Anak, Yesus manusia. Lalu Roh lagi yang datang setelah Yesus. Ini apa-apaan Tuhan kayak begini nih? Siapa yang ngajarin kayak begitu coba? Nah sekarang Anda mengatakan Islam itu adalah
menipu diri sendiri. Yang tertipu adalah Anda. Sampai saat ini Anda tidak bisa membuktikan mana ajaran Yesus yang mengajarkan tentang penyembahan kepada dirinya. Nggak ada kan? Faktanya hari ini Anda sembah. Siapa yang tertipu di sini? Kalau kami umat Islam menyembah Allah, memang ada perintahnya menyembah hanya kepada Allah. Coba. Kalau Anda kemudian menyembah kepada Yesus, mana perintahnya menyembah kepada Yesus? Ada, coba Anda tunjukkan. Makanya kamu taunya cuman dikotomi Yesus sebagai manusia, Jul. Makanya kamu belajar banyak. Makanya saya sarankan begini loh. Jangankan kamu umatnya Allah, maunya suruh belajar gitu loh. Belajar sama saya agar saya ajari. Yang kalian ngerti kan karena kalian nggak tahu apa-apa. Kalian cuma memahami Yesus sebagai dikotominya sebagai manusia. Kalian nggak paham pernyataan Yesus. Misalnya, sebelum Abraham jadi aku ada. Apa ada manusia seperti yang kamu pahami? Dia sudah ada sebelum Abraham jadi gitu loh, Jul ya. Tapi saya paham kok kamu nggak tahu apa-apa. Nah, ingat Jul, pernyataan saya, pernyataan kamu, logika kamu, ya cara kamu mengukur Yesus, saya ukurkan kepada kamu. Ingat loh, faktanya Jul ya, Allah itulah dewa pagan Quraisy yang dicatut Muhammad jadi Tuhan gitu loh, Jul. Ya Jul, faktanya ini fakta loh Jul, kamu bicara fakta, saya juga bicara fakta. Faktanya Quranmu sendiri bilang bahwa Allah nggak tahu apa-apa. Allah orang berjihad pun dia nggak tahu, ini fakta loh Jul dalam Quranmu. Faktanya dalam Quranmu si Allah yang kamu anggap maha kuasa itu bisa kena tipu dan ikut-ikutan nipu, itu fakta loh Jul ya. Kamu bicara fakta, saya juga bicara fakta. Faktanya memang Allah dulu punya anak, Allah Ta'ala Usa'alamanat. Itu anak-anak Allah, Dewa Allah. Ya, kalau kamu bicara fakta Jul, tapi kamu nggak paham itu. Karena otakmu itu konslet, terbalik-balik otakmu itu Jul. Ya Jul, kamu nggak paham, kamu mencoba mengkritisi, ini keliru. Sama seperti isi Quranmu. Menarasikan segala sesuatu yang tidak dia pahami, seakan-akan dia paham gitu loh Jul. Memang Yesus itu cuma manusia. Tidak ada unsur lain pada diri Yesus. Yang menambahkan unsur-unsur keilahian kepada Yesus itu kalian, Kristen penyembah manusia. Itu fakta itu, Asbioka. Itu fakta. Yesus itu manusia. Dan dia mengajarkan kepada Bani Israel dirinya manusia. Keistimewaannya dia adalah utusan Allah. Nah kalau kemudian datang Kristen menuhankan dia, mana ajaran Yesus kalau dia itu adalah pencipta langit dan bumi? Tunjukkan. Mana? Ayo, tunjuk. Anda nggak bisa nunjukkan. Kenapa? Karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Karena Anda bukanlah pengikutnya. Jul, aduh, kamu ini memang makin lama benar-benar udah di live juga kamu nggak bisa jawab apa-apa, hanya bisa gimana ya Jul ya. Yudaisme itu sekte yang tidak jelas, kayak si Ishak ya, kayak siapa itu banyak lagi tuh ya. Itu Judaisme yang kejepit ya. Kalau Judaisme yang sinagog yang benar itu setuju dengan kami bahwa Allah kami itu bukan Allah yang jahat. Paham gak? Allah SWT itu ditemukan tahun 670. Kau paham gak Jul? Ya, itu bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan. Kamu paham gak? Ya. Semoga kamu paham deh Jul. Jangan hanya gelar gurunda. Ya, malu dong, malu Jul. Coba pahamkan kepada saya, kenapa kemudian Anda mengatakan bahwa Allah yang kami sebut Maha Suci, Maha Tinggi, yang kami imani, yang mengutus para nabi, itu Anda katakan baru muncul. Emang ada wujudnya pada masa itu atau apa yang Anda maksudkan baru muncul gitu? Silakan. Makanya kau itu, aduh Jul, cara berpikirmu itu goblok. Kamu otakmu itu, cara berpikirmu itu standar ganda. Kamu yang sok tahu Jul, jangankan kamu, Allah mau aja sok tahu kok. Ya, Allah mau aja sok tahu, bukan satu kali saya ketemu kamu Jul, sering saya ketemu kamu. Kamu gak akan mampu membantah Allah mau aja sok tahu, apalagi kamu. Kamu ngaku-ngaku tahu Yesus,
bahasa Allahmu aja nggak paham kok apa bahasa Yesus. Tinggal dia catut-catut kata Injil. Ya Jul, nah terus kamu bilang kamu mau mengajari saya lebih paham Quranmu, karena kamu nggak paham cara berpikir orang yang pintar gitu loh. Loh kamu bilang ini bahwa Allah kamu nggak paham bahwa kok Muhammad melakukan perjinahan dengan budak, mengentot budak, lalu istrinya protes, lu tiba-tiba istrinya marah-marah, Hafsah dan Aisyah marah-marah. Muhammad nutup kedoknya dengan memanipulasi si Allah. Katanya Allah menghalalkan kelakuan bejatnya itu. Nah otakmu nggak jalan di sini Jul, otakmu itu yang nggak jalan Jul. Otakmu itu yang nggak jalan Jul. Bayangkan sekarang Jul, jika ada orang yang menyetubui pembantunya, lalu dia ngaku-ngaku dihalalkan oleh Tuhannya. Bayangkan itu orang seperti apa Jul. Otakmu nggak jalan di sini Jul. Ya, atas tipuan-tipuan Muhammad yang mencatut si Allah pagan Quraisy ini menjadi budaknya, budak hawa nafsunya gitu loh. Jul, ya kamu yang nggak belajar di sini Jul. Kamu yang nggak paham Islam aja kamu nggak paham gitu loh. Tipuan Muhammad kamu nggak paham. Sekarang gini aja, nggak usah kepanasan gitu. Tunjuk aja dulu kalau kamu itu adalah pemilik ajaran yang benar. Kondisi sekarang adalah kamu menuhankan Yesus. Tunjuk dalil di mana Yesus mengajarkan agar manusia itu menyembah dirinya. Silakan. Ya gini ya, mungkin kalian lebih ahli ya, mungkin karena tahu bahasa Arab, katanya kan ada tata bahasanya segala macam. Tapi itu kalau dari terjemahan saja, kalau untuk sesuatu yang udah gamblang, ya kita bisa mengkritisinya gitu loh. Gampang ya. Yang tadi gimana itu? Muhammad itu kan sedang berbicara kepada orang Quraisy yang masih musyrik, ya kan? Namanya Muhammadnya masih di Mekah, berarti Mekah kan masih musyrik, betul nggak? Mekah itu diislamkan 2 tahun sebelum Muhammadnya meninggal. Dia balik lagi dari Madinah ke arah Mekah dengan pasukannya. Dan disitulah Mekah baru diislamkan. Ya, menurut sejarah tuh begitu. Jadi kalau surah Makkiyah itu berarti Mekahnya masih musyrik. Dan Muhammad sangat mengakui itu. Kamu baca aja, itu Quraisy kan cuma 4. Surah Quraisy itu 4 ayat ya kan. Itu sedang memuji orang Quraisy itu, sukunya. Dan dia mengakui ya bahwa sesembahannya orang Quraisy itu, robnya itu ya memang pemilik rumah ini. Tuh ya. Kan Quraisy masih kafir, tapi diakui oleh Muhammad. Kalau buat saya nggak bisa melakukan itu gitu loh. Misalnya nih, contoh ya, gamblang aja, ada orang Hindu. Oh, Tuhan saya tinggalnya di candi ini, ya udah Tuhan lu aja gitu loh. Saya nggak bakal mengakui, gitu aja. Tapi yang aneh kenapa Nabi kalian mengakuinya? Itu pertanyaannya. Dan kalau kamu perhatikan ya, itu di Quran kalian tuh aneh. Itu ada yang namanya surah Al-Fil ya. Saya udah jelasin juga ke muslim yang lain. Itu bisa masuk loh ke dalam Quran kalian. Padahal itu kejadiannya adalah Allah, ya Allahnya orang kafir tentunya ya, membantu kakeknya Muhammad yang tentu juga masih musyrik waktu itu. Tapi bisa tercatat di Quran kalian. Coba gimana? Saya nggak pernah ya melihat di kitab suci orang Yahudi begitu. Di kitab Injil nggak pernah juga. Coba gimana itu? Ada kisah di mana Allah itu menolong orang kafir. Aduh, Pak David, makanya sekali lagi saya katakan, orang yang mencoba menceritakan tentang Islam, tapi tidak bisa membaca kitabnya umat Islam, kalau bukan pembohong, orang gila. Sekali lagi saya katakan, kalau bukan pembohong, orang gila. Tinggal Anda pilih gitu, atau Anda pilih diam. Kalau Anda tidak tahu, mending diam. Daripada Anda tampil mengkritisi Quran, tapi membacanya saja tidak bisa. Coba Anda lihat. Lucu enggak tuh? Kami umat Islam pedomannya adalah kitab suci kami Al-Quranul Karim. Kunci memahaminya kudu wajib bisa membacanya dulu. Lah Anda mengkritisin, membacanya saja tidak. Saya kasih analogi yang tadi tuh sederhana kali. Ada buku
yang Anda baca sampulnya aja kagak bisa, apalagi memahami dalamnya. Lantas kemudian Anda kritisin, itu apakah Anda tidak gila namanya itu? Mengkritisi sebuah buku yang Anda membacanya saja tidak bisa. Masya Allah. Sekarang begini aja Pak David. Oke lah, Anda tidak akan mungkin sampai kepada kebenaran Quran. Anda tidak punya ilmu untuk itu. Sekarang Anda hanya punya ilmu gospel. Saya tanya kepada Anda, sekarang ini Anda menyembah anak manusia bernama Yesus. Tunjuk di mana Yesus pernah mengajarkan agar manusia menyembah kepada dirinya. Tunjukkan itu kepada saya Pak David. Langsung to the point aja. Tidak usah panjang lebar kita membahas tentang kebenaran. Kalau kami menyembah Allah, ada perintahnya untuk disembah. Yesus menyembah Allah, ada perintahnya untuk disembah. Nabi-nabi menyembah Allah, ada perintahnya menyembah Allah. Sekarang Anda menyembah Yesus, tunjuk mana perintahnya Yesus agar manusia menyembah kepada dirinya. Silakan. Kamu bilang mengkritisi Quran berarti gila atau bohong. Kemarin banyak saya ajukan pertanyaan aja nggak ada yang dijawab ya. Kamu dengar kan, gunung berjalan-jalan. Itu aja kan ngaco saya bilang. Mana ada gunung berjalan-jalan. Terus alasannya rotasi bumi segala macam. Coba jawab kamu gimana coba ya. Ya saya agak menyimpang sedikit ya. Saya mau tahu, kamu kan katanya lebih ahli. Ya silakan jawab ya. Katanya gila. Coba kita buktikan siapa yang gila ya. Kok mempercayai yang begitu itu apakah waras gitu loh. Sekali lagi saya katakan kepada Pak David, saya mohon maaf, saya harus katakan bahwa non-muslim yang mencoba mengkritisi Quran, kalau bukan bodoh, pasti gila. Kalau bukan orang gila, pasti orang bodoh. Di dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 88, di situ diterangkan, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surah An-Naml ayat 88. Justru harusnya Anda itu malu untuk mengkritisi ayat ini. Kenapa saya katakan malu? Karena ayat ini sangat jelas, itu terbukti kebenarannya berdasarkan sains. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sunallah alladzi ataqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Kalau saudara pendeta David Salim ini waras, pasti malu mengkritisi Quran ini. Kenapa? Gerakan gunung ini disebabkan oleh adanya gerakan gerak bumi tempat gunung-gunung ini berada. Jadi gerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Nah, ilmuwan menemukan pada awal abad ke-20 untuk pertama kalinya sejarah mengungkapkan di mana seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi, tetapi kemudian bergeser ke area yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Itu yang perlu kamu pahami. Belum ketika para ahli geologi bercerita tentang hal ini. Jadi Al-Quran diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW yang Anda hinakan itu, bisa-bisanya orang yang hidup di tengah kaum jahiliyah tidak terpelajar bisa mengetahui bahwa gunung itu bergerak setiap saat seperti gerakan awan, dan itu terbukti pada saat sekarang ini. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Contoh misalnya, bagaimana kemudian sebuah gunung yang pada tahun kesekian itu mengalami pergeseran tempat. Itu ada, dan itu sudah dibuktikan. Sekitar 180 tahun silam, ya, itu terjadi suatu gerakan yang kemudian ditemukan di Gondwana, ya, di Gondwana, Afrika, Australia, sorry, yang meliputi Afrika dan Australia. Itu
sangat jelas dikatakan bahwa adanya temuan menurut ahli geologi pergeseran sebuah gunung itu dari masa ke masa. Gitu loh. Pergerakan sebuah gunung itu dari masa ke masa. Jadi ketika Al-Quran menyatakan wataral jibala tahsabuha jamidatan wahiyata murru marras sahaba, itu tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Nah sekarang saya kembali bertanya kepada Anda. Bagaimana dengan kitab Anda yang mengatakan di dalam Ayub 26 nomor 11, ini kitabnya Bani Israel yang kalian ambil ya. Di situ diterangkan bahwa tiang-tiang langit bergetar dan terheran-heran. Itu gimana ceritanya? Tiang-tiang langit itu bergoyang-goyang. Coba Anda terangkan. Mana tiang langit itu? Silakan. Cara berpikir orang bodoh, Jul. Setiap orang mengkritisi kamu bilang pembohong dan gila. Jadi kalian itu justru lebih dari pembohong dan gila. Karena apa yang kami kritisi tentang Quranmu tidak mungkin kamu bantah. Bisa kamu bantah bahwa Quranmu itulah omong kosong, yang gila, yang mengkritisi ajaran orang lain. Itu Quranmu itu kerjaannya. Ya, berarti Quranmu itu yang pembohong dan gila. Karena apa namanya, asumsi-asumsi Quran, spekulasi Quran itu tentang ajaran orang lain, tentang kritisi-kritisinya terhadap kitab, terhadap agama orang lain, itu keliru. Tidak bisa dibuktikan, bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah, fakta sejarah dan lain-lain, Jul. Jadi otakmu itu nggak jalan, Jul. Kamu yang harus berobat, Jul. Kamu yang harus sadar, Jul. Tentang tipuan Muhammad aja kamu nggak bisa cerna kok. Jadi bila kamu ukurkan kelakuan Muhammad itu ya dengan standar logika yang benar, maka kelakuan Muhammad itu sangat bejat. Dari situ aja kamu nggak bisa berpikir waras kok. Lalu kamu membawa orang yang waras ini untuk berpikir sesat seperti pikiranmu, kan keliru. Kamu kebalik itu, Jul. Bagaimana mungkin kamu bisa mengkritisi Quran sementara membacanya saja tidak bisa? Yang kamu kritisi itu adalah pemahamanmu sendiri terhadap Quran. Itu beda. Quran itu ilmunya baku. Sementara pemahamanmu terhadap Quran itu akal-akalanmu sendiri. Itu yang kamu kritisin. Makanya saya katakan orang non-muslim yang mencoba untuk mengatasnamakan mengkritisi Quran itu kalau tidak gila, pembohong atau bodoh. Itu loh. Sekarang saya tanya sama Anda. Kenapa Anda menyembah Yesus? Siapa yang ngajarin Anda menyembah Yesus? Ini aja dulu. Anda setengah mati kan? Belepotan kan menjawabnya. Kenapa? Kan itu tadi. Yang ingin saya katakan. Kalau tidak pembohong, ya gila. Nyembah Yesus yang ngajarin siapa? Yesus ngajarin Bani Israel nyembah hanya kepada Allah. Anda nyembah Yesus itu yang ngajarin siapa? Coba. Jul, kalau kamu omongan saya aja di atas itu, coba dengarkan PN saya baik-baik, Jul. Kamu itu sama seperti orang tulalit, orang yang nggak ngerti bahasa orang, yang nggak mudah mencerna omongan orang. Kamu menanya bolak-balik, sementara saya tanya logikamu saya balikkan ke kamu. Kamu nggak berkutik. Ternyata logika kamu yang kamu bangun, yang kamu pakai untuk mengukur Yesus, mengukur ketuhanan orang lain. Jika dipakai untuk mengukur ketuhanan si Allah, maka logikamu itu menyatakan Allah mula yang bukan Tuhan, Jul. Ya Jul, kamu bicara fakta tapi kamu nggak ngerti fakta. Fakta sejarahnya Allah itu dewa pagan Quraisy, Jul. Makanya kamu belajar sih, Jul. Aduh, saya bingung, Jul. Kamu ini orang yang nggak punya malu gitu loh, Jul. Nah, kamu nanya itu aja sementara argumentasi saya nggak kamu perhatikan gitu loh, Jul. Ya, saya menanyakan hal yang sama. Logikamu, cara berpikirmu saya balikkan ke kamu. Apa kamu nggak dengarkan PN saya? Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Makanya Jul, belajar Jul. Saran saya begitu. Pelajar kehidupan Muhammad dulu, tipuan-tipuan Muhammad. Pelajari bahwa Allah itu cuma karangan Muhammad. Dicatut Muhammad jadi Tuhan dia itu. Muhammad sendiri yang bilang dalam sebuah hadis, Jul, bahwa Abdullah abdi Allah masuk neraka karena kafir, karena kufur. Berarti Allah ini memang sembahan orang kafir, orang kufur gitu loh, Jul. Memang si Allah ini berhala menyebabkan Abdullah masuk neraka. Kenapa bisa dicatut Muhammad jadi Tuhan gitu loh, Jul? Saya menyembah kepada esensi yang menyebut dirinya sebagai Allah. Dialah pencipta alam semesta, yang mengklaim dirinya mengutus nabi-nabi.
Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Yesus. Saya menyembah esensi itu. Coba. Saya menyembah esensi itu. Mau kemudian Anda mengatakan itu adalah sembahan pagannya Quraisy, ya itu pernyataan Anda. Silakan dengan pernyataan Anda. Yang pastinya saya menyembah Tuhan yang mengaku mengutus para nabi. Saya tidak menyembah yang Anda tuduhkan bahwa saya menyembah dewa-dewa, Tuhannya orang Quraisy. Orang Quraisy dewa-dewanya itu adalah patung-patung. Saya tidak sembah itu. Dan dewa patung-patung itu tidak pernah mengaku kepada siapapun bahwa akulah yang mengutus Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak. Kalau Tuhan yang aku sembah itu menyatakan dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Dialah pencipta alam semesta. Kepada dialah kesana arah iman saya tertuju. Nah, sekarang saya menyembahnya karena ada perintahnya. Sekarang kalau itu sesat menurut Anda, oke. Sekarang saya minta Anda menunjukkan, Anda menyembah Yesus, tunjukkan mana perintahnya Yesus supaya Anda menyembahnya. Silakan. Ya iya, makanya udah disebutkan aja kamu masih bilang begitu. Gini ya, itu kalau kamu baca kitab Perjanjian Baru ya, itu Yesus itu Tuhan tuh udah di mana-mana. Nanti kalau di kitab Paulus kamu bilang Paulus rasul palsu. Paulus itu bukan rasul palsu, itu ada tanda-tanda kerasulannya loh. Dan diakui kerasulannya, saya udah buktikan kemarin. Ya, dan Paulus juga bukan ngomong sendiri, tulisannya pun diakui oleh rasul yang lain. Ya, cuma kamu aja memang nggak percaya, mau diapain juga susah. Makanya saya bilang tadi, Muslim itu ya diibaratkan kambing. Ngerti? Keras kepalanya. Akhirnya nanti di akhir zaman ada pemisahan oleh Yesus itu, mana yang golongan kambing, mana yang golongan domba. Itu kalian harus tahu itu ya. Yesus akan melakukan itu nanti, pemisahan. Jadi saya cuma menjelaskan saja ya. Kata Rasul aja itu kalian ambil dari Al-Quran untuk menutupi siapa Paulus ini. Ya kan? Kenapa harus menggunakan kata Rasul? Ya supaya dianggap sebagai utusan. Sekarang begini Pak David. Anda menyembah Yesus. Tunjukkan pada saya, mana perintah Yesus agar manusia menyembahnya. Silakan. Al-Quran itu muncul tahun berapa, Jul? Tahun pertengahan abad, yaitu tahun antara 670 sampai 700. Dan di situ dikenal Allah SWT. Sementara Allah yang kami kenal adalah Allah yang Maha Pencipta. Itu udah dijelaskan dalam kitab Kejadian pasal 1 ya, yang menciptakan manusia serupa dengan gambarannya. Coba buat perbandingannya di situ, Jo. Itu maksud saya. Terus kalian mengaku itu adalah Allah yang disembah sama seperti Abraham. Abraham yang di Al-Quran dengan Abraham yang di Alkitab itu berbeda. Sementara yang di Al-Quran itu adalah Ibrahim. Orang tuanya juga beda. Gitu loh, Jul. Kami nggak mau mengadopsi Al-Quran itu karena memang nggak sesuai dengan pemahaman yang fakta yang sudah ada. Itu aja, salah satu itu aja, Jul. Itu aja, saya nggak usah dulu terlalu jauh melebar ya, supaya kamu paham. Aduh, kamu baru lahir tadi pagi, tapi kamu ngambil kitab Kejadian ya, di mana kitab Kejadian itu kitabnya Bani Israel. Kitab Kejadian masuk ke dalam satu bagian daripada kitabnya Nabi Musa. Lah kalau itu yang kamu jadikan alasan, kami mengakui bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa. Coba. Yang kemudian kami kenal namanya dengan sebutan Allah. Kalau
Kalau Anda mengatakan abad ke-6, lah kamu abad keberapa muncul? Kamu abad keberapa muncul? Anda mengatakan Kristen abad keberapa muncul? Kitab Kejadian kapan adanya? Ayo, Yesus kapan lahirnya? Allah yang datang kepada Bani Israel itu kapan adanya? Jadi, kalau kamu ingin menyalah-nyalahkan saya karena Allah baru muncul nanti di abad ke-6, lah Yesus muncul tahun abad keberapa? Antara ajaran Musa sampai ajaran Kristen itu 2000 tahun lamanya loh. 2000 tahun lamanya. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi kamu datang belakangan. Kenapa kemudian datang Al-Quran? Meluruskan segala yang dibengkokkan oleh kaum-kaum terdahulu. Itu yang perlu kamu paham. Jadi ternyata ketika kamu mengatakan Allah itu adalah Tuhan baru. Apanya yang baru? Ternyata yang kamu maksud baru disebutkan. Lah kan memang baru diwahyukan pada masa itu. Baru menyatakan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW pada masa itu. Tapi sudah pernah menyatakan diri kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Daud, dan seterusnya. Itu yang perlu kamu paham. Sementara Allah, pencipta alam semesta, tidak pernah menyatakan diri kepada Paulus, kepada Lukas, kepada Markus. Dan itu adalah rasul-rasulmu. Jadi, saudara harus banyak belajar lagi. Iya, kalau kamu, logika kamu saya balik ke kamu, loh, Jul. Logika kamu saya balik ke kamu, loh, Jul. Secara logika akal sehat, maka pernyataan para penulis Injil itu lebih kredibel daripada tuduhan kamu, daripada congormu yang besar yang nggak tahu apa-apa. Saya balikkan logikamu, Jul. Tunjukkan di mana pengakuan dari mulut Allah bahwa Dia itu Tuhan minta disembah, bukan kata Muhammad dan pengarang-pengarang Quran yang lainnya. Ya, bukan setelah Quran dipublikasikan, dijadikan buku, ya. Bukan atas omongan orang, tapi omongan Allah sendiri, ya, Jul. Saya balikkan logikamu, lu, Jul, ya. Asbioka. Tuhan pencipta alam semesta ketika menyatakan diri itu melalui perantaraan para nabi. Jadi tidak mungkin kemudian Allah yang datang ke bumi, layaknya Tuhan pagan, datang ke bumi melalui vagina, lahir dibunuh oleh manusia. Tuhan yang benar itu tidak kayak begitu. Dia punya utusan. Nah, Allah yang kami sembah, esensi yang kami sembah, menyatakan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW agar manusia seluruhnya menyembah kepada dirinya. Ya, Yesus pun mengajarkan itu. Ya Bani Israel an ya'budullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yesaya 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus menyembah kepada esensi yang sama yang kami sembah. Nah, kamu menyembah kepada Yesus itu siapa yang ngajarin, Asbioka? Siapa yang ngajarin kamu menyembah manusia, wahai Asbioka? Jawab. Nggak bisa diam, Jul. Zaman ini tuh sudah zaman keterbukaan, ya. Kamu kan alasannya kalau Muslim, oh kamu nggak bisa berbahasa Arab, kamu nggak tahu domir, isim lah, segala asbabun nuzul lah. Orang itu yang paling penting aklinya jalan, bukan asal baca doang, ya. Bukan suaranya indah di MTQ kan, itu nggak ada gunanya kalau nggak tahu artinya, ya. Tadi pertanyaan saya ada yang dijawab nggak sih? Jangan hahaha doang dong. Saya minta jawaban kok hahaha lagi. Saya tanya, ya. Quran itu kan semuanya katanya wahyu Allah, tapi lewat perantara Jibril. Mana buktinya? Perantara wahyu Jibril itu di mana gitu loh. Coba saya mau tanya kepada kamu yang katanya paling ahli. Kalau yang lain-lain itu saya udah dengar semua jawabannya dan itu menurut saya salah gitu loh. Dan memang salah, bukan saya nggak ngerti Quran, bukan. Coba menurut kamu apa? Surah berapa, ayat keberapa? Silakan. David, sudah tua tapi otak nggak berfungsi. Ya, yang namanya wahyu itu asalnya dari Allah melalui perantaraan sampai kepada objek yang dituju. Manusia tidak bisa melihat malaikat. Ya.
Yang bisa melihat malaikat itu hanya mereka yang dikhususkan. Jadi ketika Anda mengatakan mana buktinya malaikat Jibril datang, yang melihat itu adalah Rasulullah, objeknya. Ketika malaikat Jibril datang dalam wujud manusia, barulah kemudian sahabat-sahabat bisa melihatnya. Malaikat itu makhluk gaib. Itu yang perlu Pak David pahami dengan baik. Sayangnya akal Anda tidak berfungsi sih soalnya. Al-Quran itu diwahyukan 22 tahun lebih. Saksinya adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu siapa saksinya mendapatkan wahyu? Paulus siapa saksinya mendapatkan wahyu? Bertemu Yesus aja kagak. Yesus kan Tuhan menurut kalian. Kapan Lukas bertemu dengan Yesus? Kapan Yesus bertemu dengan Paulus? Yang ada Paulus ngaku-ngaku. Di situ poinnya, Pak David. Dan Anda tidak bisa meruntuhkan Al-Quranul Karim. Jangankan meruntuhkan, membacanya saja Anda tidak bisa. Ajaib bukan? Aneh kan Anda ini? Anda tidak bisa membaca kitab saya, tapi Anda mengkritisi. Otak Anda itu sakit, Pak David. Sakit Anda itu. Sakit. Ya, Anda butuh dokter psikiater. Adalah lebih baik Anda itu fokus mencari data di mana Yesus mengajarkan agar manusia menyembahnya. Temukan itu Pak David. Lalu kemudian datang kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Kami menyembah kepada Allah karena perintah Allah. Yesus menyembah kepada Allah juga karena perintah Allah. Nah, kamu menyembah kepada Yesus Pak David. Perintah siapa? Anda belum jawab dari tadi. Sampai sekarang Anda belum jawab. Silakan. Muslim-muslim yang lain tolong diam dulu ya. Saya sedang berdua ya, heart to heart dengan si siapa ini, Zulkifli. Oke, yang lain diam dulu ya. Nanti ada bagiannya. Ayo Pak David, silakan buktikan. Kami menyembah Allah karena ada diperintahkan oleh Allah untuk menyembah dirinya. Anda menyembah Yesus, siapa yang perintahkan? Silakan. Nah, Zuma siapa? Zuma suruh sini, suruh debat sama saya. Mau nyungsep juga Zuma. Mana sih Zuma? Zuma itu mana? Bantu teman kamu di atas tuh, Pak David dengan Asbioka sudah kelepek-kelepek nggak bisa menjawab satu pertanyaan saya. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhannya, Allah. Sementara kalian menyembah kepada Yesus. Yang ngajarin sopo? Silakan. Si Jul mana? Si Jul? Saya mau ke si Jul dulu deh. Yang lainnya nanti ya. Nanti ada bagiannya, oke? Si Zulkifli mana? Waduh, Pak David pura-pura nggak tahu. Tuh, pertanyaan saya bertaburan di atas dengan satu tema pertanyaan. Siapa yang ngajarin kalian menyembah Yesus? Kita lihat siapa yang menipu diri sendiri. Jawab. Jul, kamu itu cocok-cocokan Jul. Waduh Jul. Maka kamu itu orang suka bohong, penipu, yang cocok-cocokan. Kamu lupa ayat Quran lain bahwa bintang-bintang diciptakan di langit terdekat dan bintang-bintang itu untuk melempar setan. Mana cocok dengan sains, mana cocok dengan astronomi Jul. Jul, mana ada langit tingkat ke-7, bertingkat 7, langit bisa pecah, itu mana ada Jul. Jul, lu pikir langit itu kaca ya Jul? Makanya isi Quranmu itu jangan kau ambil ya yang cocok-cocok, yang lain juga kalau kamu pintar, kamu pikirkan ya. Ya, banyak pernyataan Quran yang tidak bersesuaian dengan fakta ilmiah gitu loh Jul. Kamu cocok-cocokan. Udah. Ya, Anda mengkritisi Quran itu tanpa ilmu itu kelihatan Anda itu gila dan juga kelihatan bodohnya. Sekarang gini aja deh. Ajarin saya siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus. Silakan. Makanya kau itu waras dulu. Dia bilang, mana bisa kau mengkritisi Al-Quran sementara membacanya kau gak bisa. Jul, di era sekarang tidak ada yang tertutup Jul. Semua bisa diakses Jul, goblok.
Ya, saya kritisi bukan pemahaman saya, tapi saya berbicara berdasarkan fakta-fakta ilmiah, Jul. Bahwa Quranmu bertentangan dengan fakta ilmiah. Kamu yang nggak ngerti mana pemahaman, mana fakta, gitu loh, Jul. Nah, yang pemahamannya sendiri itu isi Quranmu, misalnya berbicara tentang kitab orang. Ya, Jul, kamu nggak paham itu, kamu harus belajar banyak, Jul. Karena kamu nggak paham apa yang kamu omongi. Kamu keliru, justru kamu anti kritik. Karena apa? Karena malu jika Quranmu dikritik. Tapi hanya orang waras yang menyatakan kritik itu keliru, gitu loh. Orang kritiknya benar kok, Quranmu nggak bisa kamu bantah bahwa Quran itu isinya omong kosong karangan orang-orang yang tidak berpengalaman, gitu loh, Jul. Nggak bisa kamu bantah, itu isi Quranmu omong kosong. Iya, silakan Anda baca. Justru karena sekarang itu era digital, era internet, silakan Anda baca kitab saya. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Itu makanya aku bilang, kalau tidak gila, Anda pembohong. Sekarang gini, coba jawab pertanyaan saya. Ini grup kalian loh, grup Kristen, kandang kalian. Aku datang di tengah-tengah kalian. Ya, ada pendeta David, ada kamu, ada si perempuan tadi. Tolong jawab pertanyaan saya. Siapa ngajarin kalian itu menyembah manusia bernama Yesus? Jawab. Jul, kalau dia memang benar perantara, ya Muhammad itu perantara atau nabi yang kamu sebut tadi, buktikan dulu apa nubuatannya, Jul. Nubuatannya apa? Oh, banyak kalau itu. Berbicara mengenai nubuatan, banyak. Yang dimaksud dengan nubuatan itu kan ramalan-ramalan kan. Apa yang kemudian diceritakan oleh Al-Quran, semua bisa dilihat sekarang. Dalam arti kata, yang terlihat sekarang ini itu semua bisa dilihat dalam Al-Quranul Karim. Contoh yang dikritisin sahabatmu tadi, si Asbioka dan Pak David. Ini kan grup kalian kan, nyaut-nyahutan tapi tidak ada ilmu kan. Ketika mereka mengkritisi tentang gunung bergerak, gunung itu berjalan seperti awan di dalam Al-Quran. Wataral jibala tahsabuha jamidatau wahiyya tamurru marras sahaba. Itu terbukti adanya. Makanya saya katakan tadi di sahabat kalian itu, bagaimana kemudian para ahli geologi memahami kebenaran pernyataan Al-Quran ini. Coba, mereka menyadari kebenarannya. Faktanya seperti itu. Contoh misalnya Pangea, ya itu terbelah menjadi dua bagian yang masing-masing bergerak ke arah yang berbeda. Satu ke daratan, satu ke benua raksasa yang kemudian saya sebutkan tadi Gondwana. Ini jelas bagaimana kemudian gunung-gunung itu bergerak. Itulah bukti Al-Quran itu adalah wahyu. Nah sekarang di kitabmu dikatakan, bukan kitabmu sih, kitab yang kalian ambil dari agama lain. Ayub 26 nomor 11. Di situ dikatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Itu gimana ceritanya tiang-tiang langit bergoyang-goyang? Emang ada tiang langit? Coba tunjukkan tiang langit itu yang mana. Silakan. Jadi di sini ada 4-5 orang ya di grup Kristen ini ditanyai dengan satu pertanyaan, semuanya mencret nana. Pendeta David, kemudian Asbioka sang penghujat, kemudian Christopher, terus yang perempuan tadi. Ditanya cuma satu pertanyaan kok kelepek-kelepek saya lihat kalian. Ayo keluarkan ilmu kalian, coba-coba. Saya sendiri dikeroyok kayak begini malah saya senang. Supaya kalian itu tercerahkan, supaya kalian itu bisa waras dan tidak menjadi penipu selamanya. Ingat, mengkritisi Quran tanpa ilmu itu kalau bukan gila, orang bodoh. Silakan jawab pertanyaan saya tadi yang satu. Siapa yang ngajarin kalian menyembah Yesus, sementara Yesus itu memerintahkan menyembah kepada Allah? Silakan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, karena keempat debater Kristen ya nyunsep di grupnya sendiri, maka saya pamit dulu. Ya, semoga mereka ini tidak menjadi pembohong selamanya, tidak menjadi gila selamanya, mengkritisi kalamullah sementara membacanya aja tidak bisa. Jadi mereka itu laksana anak TK yang baca sampul buku kedokteran kemudian buka praktek. Ya mudah-mudahan mereka bisa waras lah ya sahabat-sahabat sekalian. Ya kita datang ke grupnya tapi mereka pada berloncatan ketika kita datang menjelaskan. Asbioka, David, kemudian yang perempuan tadi dengan Christopher
Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa mewakili Yesus. Justru saya yang mewakili Yesus, meluruskan ajaran Yesus. Ditanyai siapa yang ajarkan kalian menyembah Yesus? Semua mingkem, diam semuanya. Masya Allah. Baik sahabat-sahabat muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.